Bunga tumbuh tak terlalu dini, walaulah daun ngering kini. Bila melati setia mewangi, bila mawar mekar tak henti. Di suhuf ibris ayatmu suci, sebersih hati Kiai Bisri. Meski kemarau sepanas api, tafsirmu basah dinginkan hati. Asik. Laura, selamat datang di Rundingan. Ini sudah mulai? Udah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin. Gak ada tawasul ini. Udah tawasulnya udah dari kemarin-kemarin. Dagdikduk saya, Neng. Gitu ya, kenapa? Karena ini kayak ujian disertasi ini. Oh jangan gitu dong, ini kan menyindir saya nih. Saya lagi tahapan mau ujian. Apakah baru enggak baru kali ini kan di podcast ya, bukan di atas podium ya, di podcast. Gak tahu ya, ini baru pertama kali kayaknya sama Semoga yang jenengan, pertama tapi. ya. Oh, semoga yang pertama ya di pelopor ini yang podcast sama Raidu Basya, Laura Raidu Basya. Nama pena. Iya, nama pena. Nama pena. Itu bukan nama pena pertama saya. Nama pena yang ke? Gak tahu keberapa, saya gonta-ganti, Neng. Yang pertama? Kelas 3 MI. Kelas 3 MI saya pakai nama pena dulu. Angling Dharma. Angling Dharma. Karena saya dulu suka ziarah ke Agung Dharma, Saya kelas 3 MI itu bikin komik dulu. Jadi kelas 3 MI itu bikin komik pakai nama Angling Dharma. Angling keturunannya Agung Dharma. Gitu. Meskipun kemudian beberapa tahun kemudian malah bukan jadi Angling Dharmanya. Jadi apa lagi yang jadi kedua? Jadi Arya Dwi Pangga. Sumpah. Ini stand up comedy. terus sebelum ke Raidu Basya. Enggak, terus saya bukan tukang parkir loh. Enggak, Angling Dharma. Yang ketiga apa? Ada kelas 1 MTS saya bikin antologi puisi. Judulnya Dain, di fotokopi waktu itu. Stensilan Dain. Euforia saya baru belajar Microsoft Word dulu. Oh. Akhirnya bikin antologi puisi. Saya lupa nama pena saya apa waktu itu. Jadi yang pakai word art gitu ya, yang kita merasa menjadi desainer handal dengan menggunakan word art gitu. Waktu itu baru ada teknologi namanya scanner. Oh yes. Jadi saya gambar, saya scan ada. Saya suka gambar awalnya. Makanya karya pertama saya itu komik. Oh. Komik yang disusun, difotokopi itu buat tamu-tamu Idul Fitri. Jadi bagian tamu anak-anak. Souvenir. Bukan souvenir, untuk dibaca di ruang tamu kalau main. Karena gak difotokopi. Oh, oke. Saya fotokopi sendiri untuk dibaca di tempat. Oh, sangat literasi sekali ya. Literable. Gak tahu, padahal saya dulu orang tua saya itu nggak senang saya itu suka baca buku. Kenapa? Harus baca kitab. Oh, pesantren banget. Pesantren banget. Kental banget. Kental banget. Saya nulis novel itu masa kecil saya, tapi nggak terbit sampai sekarang. Padahal itu ditulis 2009. Bentar, 2009 emang masih kecil? Enggak, nulis pengalaman
masa kecil saya. Oh. Saya itu masa kecilnya itu kan penuh dengan hafalan. Jadi saya mau naik kelas 3 MI itu sudah mulai hafalan Jurmiyah. Sama bahasa Maduranya. Jadi sama terjemahannya. Oh iya, pernah tahu. Terus, nah salah satu penghilang stres saya itu saya nulis kaligrafi, nulis gambar. Akhirnya kemudian main ke rumah tetangga, ketemu sama majalah, buku. Kemudian senang di kantor sekolah ada buku ternyata yang nggak dibagikan ke siswa-siswa, itu buku terbitan Balai Pustaka kayak gitu. Yang oleh teman-teman saya lebih senang dicuri buku-buku itu untuk dijadikan mercon. Kalau sama orang tua jadi deluang. Alhamdulillahnya sampai sekarang saya nggak bisa main mercon. Bikin mercon itu nggak bisa. Oh. Kalau teman-teman saya itu lihat buku itu di pikirannya langsung mercon. Bagaimana buku itu kemudian dipotong, dikater, digulung, diisi campuran obat serbuk mercon. Oh iya. TNT. Itu kan hampir semua sekolah di desa saya, kan banyak sekolah tuh mulai dari SDMI sampai aliyah. Itu kalau sudah menjelang hari raya Idul Fitri itu kehilangan buku sebanyak mungkin. Dan jendela belakangnya bolong pasti. Apalagi SD itu hancur. Cuma kawat gitu kan. Tinggal didobrak aja. Itu berkardus-kardus buku-bukunya hilang. Pencurian buku. Iya. Itu sebenarnya sangat ironi. Jadi mindset orang-orang di desa saya kala itu adalah memandang buku sebagai bahan untuk menciptakan petasan. Saya itu berbeda. Menarik. Saya itu berbeda. Saya karena saking stresnya ngurusin hafalan, dan itu bukan kurikulumnya sekolah saya ngafalin. Kurikulumnya abah saya. Oh. Kurikulumnya abah saya. Saya sudah ngaji kitab Jurumiyah pada waktu itu. Teman-teman padahal masih asik-asik main gitu. Akhirnya sambil galau gitu saya belajar gambar, niru gambar yang ada di buku, di majalah gitu. Akhirnya bikin komik saya. Ternyata memang orang sepaneng itu, orang yang lebih berat pikiran itu, lebih banyak ekspresinya ternyata. Gitu ya. Terutama sebagai katarsis gitu ya, menulis, menggambar gitu. Iya. Dan setelah merasa punya saya tuh diapresiasi oleh ibu-ibu biasanya yang main family. Bagus-bagus gambarnya. Ini Soleh, nanti kalau besar bisa jadi Badrus ya. Badrus Edu. Jadi bisa jadi apa? Gitu. Kalau udah besar bisa jadi apa? Bisa jadi penulis, jadi pelukis, jadi sastrawan. Kok bisa sih dari gambar terus jadi penulis? Karena saya kemudian senang baca. Oh. Kan kalau teman-teman ngambil buku itu untuk dijadikan mercon, saya ngambil buku itu yang bagus-bagus saya bawa aja ke rumah. Dan semoga tidak didosakan saya ngambil juga saya buku. Ya nggak apa-apa kan justru tapi ngambilnya kita menunjukkan pinter. Iya. Kalau kita kembalikan kita goblok. Iya. Tapi insya Allah enggak dosa lah wong itu. Dosa, ya. Sekolah di rumah saya. Dosa literasi. Dosa literasi. Dosa literasi. Sebaik-baik dosa adalah dosa literasi gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sekarang itu justru banyak itu pahalanya penjaga buku itu. Untuk meningkatkan intelektual seorang Badrus Soleh yang kemudian itu bukan nama saya Badrus Soleh. Bukan serius? Nama saya. Itu nama KTP. Namanya apa? Nama lahir saya beda. Apa lagi? Makanya saya itu selalu bikin bikin nama pena itu karena nggak puas sama nama saya sendiri. Gitu ya. Nama lahir saya begini, kakek saya itu nggak terima soalnya kok di ijazah yang ditulis cuma Badrus Soleh padahal yang mendirikan sekolahnya kakek saya gitu kan. Kok tukang tulisnya malah
tidak mengindahkan perintahnya kakek saya. Oh. Nama lahir saya itu Muhammad Badrus Soleh Sibki. Oke, bagus gitu loh. Bagus, itu nama kiai itu. Iya. Apanya yang jelek? Apanya yang nggak indah? Nah, saya nggak puas karena nggak jadi nama asli saya di KTP. Oh, yang KTP itu Badrus Soleh. Badrus Soleh toh? Oh, nggak ada Muhammad Badrus Soleh Asibeki, nggak lengkap. Nggak ada. Kan bisa diurus sih waktu itu. waktu Ini males itu, sih, administrasi. Ya itu, TU-nya ngeyel. Dan saya waktu itu nggak punya inisiatif, nggak punya pengalaman. Ternyata nama itu bisa diubah gitu loh. Oke. Ya sudahlah akhirnya. Saya pernah sempat ngurus itu, mau sidang, tapi udah terlalu banyak. Nggak, sidang apa ini? Sidang penggantian nama. Oh. Sampai segitunya saya itu. Oke. Tapi ada kemudian nama saya Edu Badrus Saleh. Oh, Edu Badrus Bilapora. Ada kayak gitu. Iya betul. 2006 saya pakai nama Edu Badrus Bilapora. Ada di Surabaya Pos waktu itu. Terus juara di Taman Budaya berarti Jawa itu juga Timur. termasuk menjadi nama pena. Iya. Setelah Arya Dwi Pangga, Angling Dharma. Angling Dharma, Arya Dwi Panga. Terus itu tadi Edu BS Bilapora. Edu Badrus Bilapora. Itu sampai ada loh sampai sekarang anunya, sertifikatnya di Pemprov Jawa Timur itu. Pemenang juara puisi Taman Budaya Jawa Timur. Itu Edu Badrus Bilapora. Oke. Kalau di koran dulu ada di Surabaya Pos itu Edu Badrus Bilapora, masih ada saya clipping itu. Terus ganti lagi. Setelah lagi Bilapora, Edu Badrus Saleh A-nya 2. Saleh gitu. Kenapa nggak konsisten banget sih? Saya konsisten kemudian pakai nama Raidu Basya. Kenapa udah mantep ini ya Raidu Basya? Kenapa nggak Raidu Kering gitu? Soalnya nama Raidu Basya itu nggak ada di kamus bahasa Indonesia. Oh gitu, berarti nggak bisa dicari maknanya apa Nggak ini? bisa dicari maknanya. Kenapa apa. mencari yang nggak ada maknanya? Orang itu kan cenderung mencari nama yang ada maknanya. Kenapa malah nggak ada maknanya? Dulu sebelum buku ini terbit, saya saya sowan ke Gusmus ya. Sowan ke Gusmus. Terus saya kasih draftnya itu kan. Hadrah Kiai. Hadrah Kiai. Yang karya fenomenal. Yang katanya Ning Iva, saya Ning dari Hadrah Kiai itu saya bisa bangun rumah. Wah ini keren banget ini. Jangan dibocorin di podcast, malu saya ini. Wah berarti bisa jadi penulis, bisa kaya raya ini, bangun rumah bisa. Iya kalau diterbitin sendiri. Jangan gitu dong. Iya kan. Akhirnya saya menemukan apa yang saya cari, nerbitin sendiri, jual sendiri, nulis sendiri, layout sendiri, desain sendiri. Mantap. Jadi di Hadrah Kiai, di Hadrah Kiai saya menemukan apa yang saya inginkan pada waktu itu. Setelah sowan ke Mbah Mus? Setelah sowan ke Mbah Mus, kemudian Mbah Mus bilang, Gusmus bilang seperti ini. Ini ubah namanya, pakai nama asli aja gitu. Ini aneh namanya. Raidu Basya itu aneh bagi orang Indonesia memang. Tapi misterius kan ya. Justru aneh itu jadinya misterius. Jadi memang justru banyak orang yang bilang namamu kok sangat misterius. Emang serius nggak ada artinya? Atau kepanjangan dari Basyaiban misalkan, Marga Basyaiban. Basyaiban, Uswah Basyaiban. Enggak, Basya ini Badrus Saleh. Oh, singkatan. Akronim ya. Oke, kayak Bogi. Rebolegi. Badrus Saleh. Badrus Saleh. Terus kenapa ada Raedunya itu? Lora Edu. Raedu. Jangan. Bukan Lora sebenarnya. Gimana? Nggak bisa saya jelaskan di sini. Enggak. Kemarin waktu beberapa waktu kan saya tuh manggilnya itu bukan Raedu tapi Lora Raidu. Terus
itu dikoreksi sama Ning Iva, sama istrinya Panjenengan kalau Ning. Ya nggak apa-apa. Itu namanya Raido itu singkatan Lora Edu. Kenapa harus double Lora Raido? Dulu pas mondok di Sarang saya itu nulis di absen. Jadi absensi itu kan ditulis sendiri kalau di Sarang kan. Namanya ditulis ini, nggak ditulis orang kantor, ditulis sendiri oleh siswanya. Saya tambahin roid gitu. Ini bisa ngasal. Roid itu artinya pioner. Oke. Kalau buka di kamus Asriyah itu pioner. Jadi, biarin aku jadi pioner aja. Roid jadi Raidu. Oh. Jadi sebenarnya ya sudah begitu aja lah. Jangan terlalu banyak ditanyakan. Nanti terbongkar rahasia saya ini. Ya gak apa-apa. Ini kan di rundingan itu kita nggak apa-apa banget belak-belakan gitu. Makanya yang dicari orang-orang nggak ketemunya di podcast rundingan. Apakah harus dirundingkan nama itu? Tapi dari Raido Basya, jadi ini teman-teman karya Raido Basya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Satunya mana? Satunya apa? Satunya saya nggak punya. Kok bisa? Novel. Oh, yang belum terbit. Sudah terbit 2014 di Diva Press dulu. Oh, di Vapres. 2014 ya. Terus? Iya, saya nggak punya bukunya nih. Jadi nggak ada di sini. Jenengan juga nggak punya kan? Ya nggak di punya. Sini nggak ada Kula itu taunya yang terkenal ya ini yang Hadrah Kiai itu, ini yang dahsyatullah sekali ini tulisannya. Tapi ini loh di antara 9 ya, yang satu belum ada ya. Nanti tak minta kirim Mas Yai Edi. Itu yang karya yang fenomenal itu kan memang Hadrah Kiai. Gak usah dicari aja buku itu. Kenapa? Apakah untuk itu dilupakan? Karena sangat. Apakah merasa karyanya Allah. tidak memuaskan akhirnya? Betul. Kok aku pernah nulis kayak gini ya? Kadang tak pikir-pikir. Tapi penulis itu kan memang ada masanya kayak gitu ya. Allah, aku culun banget tuh. Itu tentang apa sih? Kenapa kok menganggap bahwa karya itu memalukan? Baru kali ini gitu. Saya yang malu meskipun bagi orang tidak memalukan. Itu ya. Tapi, kenapa malu? Berkaitan dengan masa lalu atau gimana? Enggak, itu ceritanya orang stres saja. Ceritanya orang. Bukankah lebih bagus semakin stres, tulisan kita tuh semakin bagus, apalagi seorang penyair katanya kan. Stresnya gini, saya itu nonton waktu itu kan 2012 kan masih boomingnya drakor ya. Drakor. Nah, saya nulis novel Korea coba. Belarat. Jadi tak pikir-pikir kok. Maksudnya gimana nih nama-namanya kayak Kim Jong Un, Ya enggak, tokoh Indonesia. Jadi mereka itu mahasiswa Indonesia. Yang kuliah di Korea. Ini enggak usah diceritakan, itu udah dibedah itu di salah satu televisi swasta di Jogja itu. Ya kan nggak ada siaran ulangnya Lora, nggak apa-apa diceritain. Ya cerita mahasiswa Indonesia dapat beasiswa di Korea. Itu yang memalukan bagi Lora. Kenapa terlalu minyi-minyi kah? Enggak minyi-minyi. Terlalu metro top kah? Enggak, saya belum nyampe ke Korea soalnya. Saya belum pernah nyampe ke Korea, sok tahu tentang Korea. Ya nggak apa-apa kan, kita misalkan guru fikih, belum pernah umroh, belum pernah haji, kan tetap kita ajarkan. Ya itu kan kalau fikih. Iya. Lah ini novel. Nggak tahu lagi. Terus ini lanjut nih itu nih. Bagian Ini dari proses semuanya harus dilewati yang bikin saya Kalau diamati ya Lora, ini di antara semua karya Lora ini semuanya kan pakai Raido Basya. Bahkan ini yang katanya Lora adalah karya pertamanya beliau, Mata Pangarang, yang rata-rata itu semua buku ini dieditori oleh istri beliau sendiri. Yang Mata Pangarang enggak? Ya karena belum menikah. Iya. Gitu ya? Belum kenal. Oh gitu. Tapi kenalnya Ning Iva ini sudah lahir sebelum kenal Ning Iva. Ya itu sudah ada, baru kenal Iva saya. Oh gitu. Ini nganterin saya kemana-mana loh. Mata Pangarang itu. Ini karya pertama ya? Zaman-zaman sekolah saya nulis puisi-puisi di Mata Pangarang, termasuk dulu saya itu pernah kaya raya waktu. Dulu ya? Iya. Sekarang gara-gara satu puisi saya bisa kaya raya gitu. Bayangin aja uang bekal saya mondok
dalam 1,5 bulan itu 50.000. Wow. Ya, jadi kalau sebulan uang bekal saya itu 100.000, tapi kan saya dikasih uang bekal tiap setengah bulan. Nah, gara-gara satu puisi saya dapat uang 2 jutaan. Kok bisa dari 50 ke 2 juta, itu kan fantastik. Iya, saya langsung kaya raya. Iya. Biasanya megang 50.000, megang 2 juta. Kok Saya kaya raya versi itu? bisa hidup berapa bulan saya kan kayak gitu kan. Langsung kaya raya. Itu dari baca puisi. Enggak, puisi yang Satu puisi yang ada di Iya, sini. yang judulnya Mata Pangara itu dulu Dibedah atau dibacakan? menang lomba di Jakarta tingkat gitu. siswa dan mahasiswa. Aku juga barusan dapat ini dan aku baca sampai tadi yang sempat aku posting juga. Kalau dulu pas aliyah ya, yang paling produktif tuh pas aliyah. Saya nulis puisi itu biasanya habis nonton film, nulis puisi. Mata Pangara dulu habis nonton film Kingdom of Heaven tentang perang salib itu nulis puisi Mata Pangara. Oh, keren. Nonton film Mainhona, film India itu dapat puisi judulnya Mayat Sepi. Nice. Mayat Sepi itu diterjemahin di Ubud Writers. Di situ ada. Jadi saya kebanyakan emang habis nonton film nulis. Berarti nggak mesti penyair itu harus sedih dulu, harus patah hati dulu, baru bisa membuat syair gitu ya? Ada juga yang karena sedih dan patah hati. Oh iya. Kan zaman-zaman SMA gitu kan, kita kan memasuki arena asmara gitu. Ada yang begitu, kasih tak sampai atau kasih nggak dikirim-kirim sama Gojek. Di antara semua rasa resah, rasa sedih itu yang paling banyak dituangkan di dalam syair itu di buku mana nih Lora? Ada banyak nih bukunya. Apakah di buku Mata Pangara itu karena masih dalam single-single? Mata masih Pangara ya. Masa single. Saya jarang mengalami sedih. Senang terus gitu ya hidupnya. Saya kalau sedih biasanya mak diem aja, ekspresinya saya diem. Tapi kemudian kadang jadi puisi juga. Meskipun puisinya akhirnya happy. Puisi Hadrah Kiai sebenarnya ditulis dengan perasaan sedih yang sangat dalam. Karena itu ditulis di saat momen politiknya itu orang lagi ini membenturkan ulama A dengan B, ulama B dengan C gitu. Seolah-olah itu sebenarnya berangkat dari perasaan sedih, tapi kemudian saya tulis dengan penuh gairah. Saya jarang sekali mengungkapkan sesuatu dengan kalimat sedih, enggak. Jadi masih saya endapkan sehingga orang yang membacanya juga bahagia gitu. Itu perbedaan saya dengan Imam Al-Busiri. Kalau kita membaca karya Imam Al-Busiri yang menyayat-nyayat ya, karena beliau menulisnya pada saat sedihnya yang luar biasa gitu ya, penyesalan yang luar biasa. Tapi di antara ini semua Lora, yang namanya Badrus Soleh itu cuma ini. Kenapa ini? Di cetakan pertama memang Badrus Soleh. Oh, aku dapat yang cetakan pertama ini kayaknya. Iya, kalau cetakan kedua dan selanjutnya ada dalam kurungnya. Ada dalam kurungnya, dalam kurung Badrus Soleh, dalam kurung IKE Raidu Basha. Yang paling berkesan Lora di antara semua karya sastrawan santri Hadroh Kiai dan juga Hadroh Nyai. Kalau Hadroh Kiai sama Hadroh Nyai itu waktunya berapa lama ya antara nulis Hadroh Kiai kemudian menulis Hadroh Nyai? Apakah itu tuntutan karena sudah ada Kiai jadi harus ada pasangannya Nyai? Ya, ini sangat singkat sekali saya nulis. Ada gitu ya? setengah tahun nulis Hadroh Nyai. Kalau Hadroh Kiai dari zaman saya masih aliyah sudah nulis. 2000 berapa ya? 2009, ada yang tahun 2009 kayaknya di sini. Ini berapa tahun kalau ini Hadroh Kiai menulisnya? Berapa bulan? Lama ini. Saya tulis di pengantar kayaknya. Nah, sih aku udah baca tapi lupa. Berapa lama? Lupa tahun sendiri 2012. Oh, jadi itu
Apa sudah mulai? 2006. Wow, masih bocil banget kita. Publikasi cetak perdana tahun 2006 di koran sore Surabaya Pos. Jadi itu kumpulan-kumpulan dari tulisan-tulisan yang sudah-sudah atau gimana? Iya, tapi tematik. Yang khusus membahas tentang ulama. Makanya setelah ada Hadra Kiai, itu banyak orang yang kenal saya karena sebelumnya nggak ada itu gitu puisi, buku puisi itu dari sastrawan di Indonesia ini yang nulis tentang Kiai. Oke, biografi. Tapi ini memang dekat sekali ya Raidu Basya dengan pesantren, dan juga tadi diceritakan Raidu Basya itu dari masa kecilnya tuh pecinta literasi, sudah mendesain, sudah menggambar, sudah bahkan sampai diramalkan oleh seseorang, wah ini kelak menjadi penulis nih, wah gitu. Ternyata pengalaman masa kecil apa sih yang pingin cita-citaku jadi penulis, padahal kan aduh jadi penulis mana bisa kaya raya. Saya nggak pernah cita-cita pengen kaya raya, tuh nggak pernah. Gitu saya juga heran pada diri apakah saya menulis sendiri. dengan keikhlasan, yang penting aku menulis. Dulu mendedikasikan pada gini, literasi. Saya justru malah gini. Setelah orang bilang nanti jadi penulis, saya malah seneng. Saya juga heran ke saya sendiri. Kenapa cita-citaku pengen jadi penyair? Iya, penyair. Iya. Jadi mungkin orang heran kenapa penyair kok jadi cita-cita gitu. Saya justru kebalik. Misalnya orang pengen jadi presiden, jadi pilot, jadi dokter, jadi apa? Kok itu jadi cita-cita sih? Penyair gombal banget gitu. Wong itu sudah kewajiban jadi jadi dokter itu sudah kewajiban. Oke. Gitu kan. Jadi presiden. Cita-cita yang wajib lah. Yang tidak wajib kan jadi penyair. Cita-cita yang sunnah muakkadah dan juga cita-cita yang mubah. Kalau konteksnya dihubungkan dengan agama tentu saja beda ya. Saya bisa sok alim jawabannya. Karena saya ingin jadi ini cita-cita yang bid'ah ini. Ka'ab bin Zuhair gitu kan. Cita-cita yang bid'ah. Jadi penyair. Ya apa? Kenapa? Pengen jadi penulis, jadi penyair gitu. Dan yakin bisa hidup dari menjadi seorang penyair. Ya, saya pernah sempat yakin. Makanya kemudian disambut mungkin sama Allah ya. Kemudian saya bisa apa aja, bahkan nikah itu modal kirim syair doang. Modalnya dengan syair. Jadi dari honor ABCD, dari puisi gitu, dari buku. Ya? Iya, sampai popok anak anak saya lahir masih pakai puisi. Saya juga heran pada waktu itu. Meskipun honor royalti buku puisi itu tidak seberapa. Betul. Tapi kok barokah ya? Gitu. Barokah saya kadang saya mikir kayak gitu, kok barokah ya. Meskipun saya cuma pengen cukup aja sebenarnya. Kalau urusan materi itu yang penting lah cukup. Cukup buat beli mobil kalau butuh. Iya, cukup bikin rumah cukup gitu. Jadi itu ya berasal dari keyakinan akan menjadi seorang penyair. Dan yang paling berkesan apa nih Laura dari beberapa buku yang telah dituliskan? Apakah yang berupa syair? Saya lebih suka ketika menulis syair daripada menulis cerpen. Seperti karya yang terbaru kemarin ya Laura, ini saya sudah baca juga, Sepucuk Surat pada Selembar Daun Talas. Ini luar biasa, ini real banget ceritanya tuh, kayak dekat banget dengan pesantren. Dan bahkan kalau itu membaca salah satu cerita ini tuh kayak ya Allah relate banget, sampai saya tuh menghubungi langsung ke Laura, ini ada nggak ijazahnya? Saya mau juga ini mengamalkannya biar bisa ketemu sama orang-orang pendahulu kita, kan ada sesuatu yang mau kalau tanyakan kepada orang yang sudah wafat dan lain sebagainya. Itu kayak komen jenengan, terhipnotis banget gitu. Komen jenengan itu saya masukkan di cetakan terbaru itu. Ada di halaman terakhir. Terima kasih. Nanti buku sampean saya tukar sama buku terbitan baru aja. Ngapain? Aku dikasih lagi aja. Iya, gitu ya. Kan biar punya dua versi gitu. Cetakan pertama kayak kalau George Orwell punya banyak cetakan dengan versi yang berbeda gitu aja. Itu kenapa ya kau bisa sangat relate sekali, terutama apa sih yang membuat relate gitu, dan lebih suka mana sih, nulis cerpen atau nulis kayak ini ya? Ini kan bukan cerpen ya, kayak sastrawan santri kan berupa etnografi sastra pesantren. Ini yang bukunya non fiksi, karya ilmiah. Ada dua punya saya sama ini. Atau sama ya Allah. Ada sebenarnya saya nulis buku berbahasa Arab, bisa dikatakan kitab lah kalau bahasanya orang pesantren itu.
Tapi masih terbit di Microsoft Word. Dan tersebar di WA aja gitu. Lebih suka mana? Judulnya Al-Mazaya Al-Jalilah. Kenapa? Oke, Masya Allah. Lebih suka yang mana? Menulis syair atau menulis cerpen atau menulis yang karya ilmiah modelnya atau menulis untuk negara? Saya tergantung ide. Gitu ya? Iya. Ini perasaan banyak banget ya karya yang diterbitkan oleh negara. Apakah Anda antek pemerintah atau antek? Karena saya diundang sama pemerintah. Dulu buku ini ditulis sebagai atas WNI yang baik. Undangan Badan Bahasa Kemdikbud ya waktu itu. Kemendikbud. Siapa ya Mendikbud apa? Udah Nadiem ya 2018. Lupa loh, menteri gonta-ganti. Males ngapalin menteri, bukan kan Orba sih sekarang. Iya. Yang ini juga atas undangan Pusat Perbukuan bersama 20 penulis lainnya dan satu-satunya yang nulis puisi saya. Ini dibaca oleh siswa MI atau SD tingkat akhir dan SMP tingkat awal. Oh, berarti bisa dibaca publik ya? Free nggak? Berarti free? Free, silahkan di di-download di Pusat Perbukuan. Nanti ditampilkan aja. Linknya? Nanti linknya ditampilkan. Di sini ya? Barcode-nya ditampilkan. Barcode-nya, oke, bisa siap. di-download nanti dua ini. Dua itu. Karena tidak dijual. Oke, siap. Dan tidak disediakan dicetak oleh negara. Selain oleh negara gitu. Oke. Saya nggak bisa nyetak ini. Dan ini satu-satunya buku dan buku anak, tapi editornya banyak banget ini. Bukan Ning Iva? Bukan. Ini malah ada ahli materi ini, Prof. Bagus Takwin. Jadi dekan Fakultas Psikologi UI. Yang jadi pakar ahli psikologinya di sini. Ya bilang itu punya juga saya, puisi ya, syair puisi, ya. puisi. Tapi berarti Full lebih kalah. banyak syair ya. Apakah itu menunjukkan bahwa aku lebih suka menulis syair, menulis puisi daripada menulis cerpen, menulis etnografi? Tergantung momentumnya nih. Jadi gitu ya? Tergantung ide juga. Tapi kalau dari feel-nya sendiri, secara personal, lebih suka yang mana sih? Saya sebenarnya kalau ditanya lebih suka nulis esai, lebih suka nulis kayak sastrawan santri gini. Tapi butuh energi. Butuh energi kayak. Yang kedua saya sebenarnya lebih suka juga nulis fiksi kayak cerpen, novel gitu. Iya ini cerpen. Iya. Bagus. Jadi puisi itu sebenarnya tingkat terakhir saya, jurus terakhir saya. Oh kalau Jurus kayak kalau Wiro Sableng itu kan yang asal pakai biasanya langsung pukulan matahari, lempar buah, baru kemudian yang paling dia suka kan ngeluarin kapak gitu. Nah saya suka bikin etnografi, yang kapaknya itu etnografi sebenarnya. Gongnya itu yang etnografi. Ini juga etnografi gitu ya. Dan gara-gara ini saya ditawarin jadi ini, jadi apa nih? Profesor honoris causa. Karena mungkin itu gitu kapak, ya? Meskipun banyak sekali yang ngeritik buku ini. Kenapa dikritik? Kan bagus isinya. Buku ini nggak lepas dari kritik. Memang kalau bagus banyak dikritik. Jadi ada lover, ada hater. Ini aja dapat 3 penghargaan. Oh ya. Dapat Mizan, scholarship, kemudian Nusantara Academic Award, kemudian yang ketiga itu Anugerah Sutasoma. Habis itu saya ditawarin, jenengan mau doktor honoris causa apa profesor honoris causa? Terus jenengan milih apa? Saya milih dua-duanya boleh. Ragus banget ini, tamak kali ya Anda. Biar saya gak usah S3 loh. Kalau jenengan kan masih ujian. Ya iya, dengan proses lah, nggak ujuk-ujuk kita dapat ijazah, nanti dicurigai, nanti dilaporkan saya piye. Saya sebenarnya paling suka nulis kenyataan. Tapi bahasa etnografi itu kan beda. Iya. Harus pakai rasa dia. Jadi kalau cuma sekedar pemikiran, nggak ada rasanya, itu bukan etnografi. Karena dia harus gitu ya? mengalami terlibat menjadi sesuatu yang dia teliti. Dia adalah dia yang diteliti. Betul.
Saya sukanya di situ dan orang menganggap itu sebagai sebuah kenyataan. Ya kan memang harus gitu ya. Kalau kita meneliti itu kita memposisikan diri kita kayak masuk. Misalnya kita meneliti tentang Imam Syafi'i, kita tuh memperumakan kita tuh kayak Imam Syafi'i gitu. Iya. Kita meneliti tentang Imam Al-Ghazali, kita jadi Imam Al-Ghazali gitu. Biar lebih ada feel-nya gitu kan. Seperti etnografi itu gitu ya. Jadi di situ asiknya bagi saya, meskipun ya namanya penelitian kan harus benar-benar detail dan ada dan real gitu. Itu pertanggungjawabannya yang paling sulit dan harus kalau yang kedua itu kan kalau puisi kan enggak, meskipun enggak ada bisa ditulis gitu. Meskipun ternyata kita akhirnya sadar bahwa puisi ini lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri kadang, dan kenyataan kadang lebih rumit dari kisah fiksi yang tidak masuk akal. Tapi sepenting apa ya menulis puisi itu di era, maksudnya in this era, gitu, in this economy, nulis puisi itu sepenting apa sih? Kayak kita tahu dulu mungkin Khairil Anwar gitu ya, kan itu cukup penting juga menulis puisi yang isinya sebagian adalah mengkritisi. Tapi kalau yang pada saat ini kita menulis puisi itu apa ya gunanya ya? Banyak tentunya ya. Ada sesuatu, ada pengalaman dalam hidup kita ini yang tidak bisa diekspresikan oleh dengan media lain kecuali dengan puisi. Ada kan tulisan yang kayaknya ini hanya bisa ditulis pakai puisi. Ada yang begitu. Apakah itu cenderung justru menutupi perasaan yang sebenarnya kalau puisi? Jadi saya sukanya kalau puisi itu bisa bisa benar-benar menyaring bahasa. Gitu ya. Bisa benar-benar mempermainkan bahasa juga. Bukan hanya mengagungkan bahasa, tapi bahasa itu dipermainkan. Saya senangnya gitu. Bunyinya juga ketat atau pemilihan katanya juga. Itu keasikan yang nggak ada di karya tulis yang lain. Ketika di seni berbahasanya, intonasinya juga berbeda ketika menyampaikan puisi itu. Terus yang menjadi refleksi atau yang menjadi panutannya Lora dalam menulis puisi itu siapa? Apakah dari yang lokalan atau dari yang luar negeri yang menginspirasi dalam membuat puisi itu? Jadi begini, Ning, hampir semua ulama itu menulis. Meskipun saya bukan ulama ya, tapi saya orang pesantren yang sangat mencintai ulama. Jadi saya melihat semua, baik ulama fikih, apalagi ulama tasawuf ya, itu penyair semua. Ulama fikih bahkan kayak imam kita itu Imam Syafi'i, penyair beliau itu kan, punya kumpulan puisi, punya diwan gitu. An-Nawadir, meskipun nggak pernah diajikan di pesantren, kemana-mana dulu zaman saya mondok itu dibawa, karena wah ini kok menakjubkan ini cerita pendeknya beliau ya. Saya juga sering menggunakan Nawadir itu untuk referensi ngaji. Makanya cerpen-cerpen saya itu agak kosmik, agak berbau kosmos, kehidupan dua kosmos. Kehidupan kosmos gitu ya, kehidupan dua yang saya gabungkan, kayak misalnya ceritanya Kiai Wafir, 4 malam ke-41 itu kan itu nggak lepas dari pengaruhnya Jalaluddin Asyuyuti. Dalam bikin cerita, karena kayak cerita pertamanya An-Nawadir itu kan memang bercerita tentang keutamaan basmalah. Betul. Perempuan yang ingin dicerai, dicarikan alasannya, itu kan nggak masuk akal gitu kan, nggak masuk akal. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang suluk pasti menyenangi dunia yang seperti ini. Itu seolah-olah nyata, meskipun nggak masuk akal. Kayak tokoh-tokoh yang disebutkan pun kadang ini nggak sesuai dengan masanya. Kenapa ini bisa ketemu ini, gitu kan? Di An-Nawadir kan gitu. Iya. Dan lain-lain. Jadi cerpen-cerpen saya cenderung kayak gitu. Oke. Apalagi yang hubungannya dengan pesantren, yang kehidupan masyarakat pesantren. Iya, benar. Ini banget. Jadi saya cenderung yang seperti itu menakjubkan bagi saya. Betul. Kisah-kisah sufi itu menakjubkan.
Makanya saya betah itu baca kisah-kisah sufi kayak gitu zaman-zaman dulu itu. Karena meskipun sampai sekarang nggak saya amalkan itu, atau mungkin nggak tahu ya kok saya nggak nyufi gitu. Kalau nggak nyufi filsuf. Sufi suka film India deh. Untuk yang cerpen-cerpennya. Kalau yang puisinya apakah ada yang spesifik gitu ngefans sama ini Nizar Qabbani misalkan, atau Mahmud Darwish misalkan, ini dua tokoh yang sangat saya gandrungi itu, dua tokoh penyair itu. Saya sebenarnya senang banget sama Rendra. Oh, W.S. Rendra. W.S. Rendra itu sampai saya begini dulu. Coba ya aku seganteng W.S. Rendra. Nggak tahu ya, bagi saya Rendra itu kan ini apa namanya, ganteng, banyak orang seneng gitu kan. Tapi itu pengaruh nggak sih? Pengaruh nggak sih kayak zaman-zaman itu. Kayak personal seseorang kayak good looking, kemudian punya status sosial, terus dia bisa menjadi penyair jalur privilege, itu ngaruh nggak sih kayak gitu? Even dia seorang penyair, kata-katanya bagus, dia memiliki jiwa seni yang tinggi, kata-katanya juga. Tapi dia tidak punya privilege, dia akhirnya tenggelam sama yang lain. Dulu-dulunya kan memang begitu, hanya seorang yang punya status sosial yang bisa menyampaikan puisi gitu. Oh, oke. Coba kita lihat di sastra Melayu misalnya ya, bagaimana bahasa Melayu itu menjadi embrio bahasa Indonesia. Kayak Nuruddin Araniri, kayak Hamzah Fansuri. Itu kan orang yang memang sebenarnya punya privilege. Oke. Dan ketika kesusastraan Melayu disebut, mereka pasti merujuknya ke dua orang itu. Itu kan memang tokoh. Ketika sudah jadi tokoh, baru nulis, baru menyampaikan itu sebagai sabda gitu bagi umatnya, kayak gitu. Ya begitu juga di Jawa, kan dulu yang disebut pujangga itu hanya yang diangkat oleh keraton. Oh. Kan gitu. Oke. Kayak di Sumenep misalnya, yang disebut pujangga itu bagi para sastrawan yang diangkat oleh Raja Sumenep dengan cara dikasih rumah di Pujanggan. Itu kan ada dusun Kapujanggan itu dulu tempatnya para pujangga keraton yang diangkat jadi pujangga. Baru mereka didengerin kalau misalnya nulis. Kalau sekarang kan enggak, anak siswa nulis. Iya, ada media sosial juga gitu ya. Kayaknya lebih cair ya. lebih encer. Lebih berdikari. Kalau yang ini tadi ya, yang paling banyak mendapatkan penghargaan itu ini ya? Yaitu kalau misalkan saya petakan sebagai nih, buku. Tapi kalau sebagai personal kayak kemarin waktu mendapatkan 2022 Santri of the Year 2022 itu berarti berdasarkan personal. Itu karena membuat karya yang mana? Nggak tahu saya. Saya juga nggak tahu kenapa kok nama saya ada gitu kan. Itu padahal kan yang kandidatnya kan cukup mentereng juga ya, tapi yang terpilih itu Lora itu. Nggak tahu saya. Apakah berdasarkan vote SMS kayaknya vote gitu ya? Saya sendiri kaget. Jadi istri saya itu dikabarin temennya di Jawa Tengah itu Bunyai Lili. Bunyai Lili itu ngobungi, selamat ya suamimu jadi ini nominator Santri of the Year 2022. Terus istri saya ngasih tahu, Mbak nih di HP katanya, loh kok ada namaku ini. Saya kadang kok bisa masuk ya, kadang ngerasa nggak pantas ya. Ada nama-nama yang karyanya sudah saya baca ketika saya siswa itu kan siapa, Habibur Rahman Shirazi, kemudian kalau yang lain masih muda-muda ya, masih di bawah saya umurnya gitu. Tapi tak lihat vote-nya kok ini bersaing saya sama beliau itu. Nggak tahu apa karena para santri itu ikut ngevote pembaca atau gimana. Berarti, tapi saya lihat teman-teman juga ngepromoin itu di medsos. Aku juga loh. Oh iya, makasih ya Ning ya.
Tapi berarti kan nggak butuh ganteng kayak W.S. Rendra biar bisa disukai gitu, banyak orang gitu. Kok enggak, saya pengagum kegantengannya W.S. Rendra. Bukan dan karyanya. Pengagum karyanya. Oh, Kayak dua-duanya. Pamflet-pamfletnya. Saya kagumnya begini. W.S. Rendra itu nerbitin buku antologi puisi pertamanya, itu judulnya Balada Orang-Orang Tercinta. Dan itu tipis banget. Hanya berisi kalau nggak keliru 15 judul. 15 judul. Dan honornya rumah. Kan itu kampret banget Ya itu. kampret banget. Yang sekarang jadi bengkel teater Rendra itu. Tapi kan ini juga ini setebal yang nggak 15 judul sih, beberapa puluh judul. Tapi kan jadi rumah juga ini. Iya, alhamdulillah. Ini tolong diceritain dong, kan juga kepingin banget tuh bikin buku terus misalkan Uswa Syawqi membuat lagi Jodoh di Tangan Tuhan, Selebihnya yang kedua. Nanti bisa bangun rumah gitu kan. Caranya gimana itu? Buku ini ganti mobil. Ini kan antek pemerintah. Orang-orang pada nggak percaya Itu ya? kita bisa apa gitu kan. Bagi orang desa kayak di rumah saya itu kan nggak relate. Kehidupan jadi penulis itu kan nggak relate. Seolah-olah ngelihat saya cuma tidur. Ya kayak nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, masa sih Padahal ngajar penulis. sampai piano gitu kan. Masa sih jadi penulis bisa kaya begitu. raya gitu. Banyak nggak percaya. Gitu ya. Itu sama seperti Itu jawabannya seorang gimana? nabi Apakah- mendakwahkan ini jalan ke surga, mereka nggak percaya. Terus jawabnya gimana tuh untuk defense? Apakah enggak saya ternak Ya nggak tuyul kok? relate mereka, Gitu. nggak relate, Nggak dijawab gitu, cuekin nggak aja dijawab. gitu ya. Akhirnya saya bilang, ya pekerjaan saya sebenarnya banyak punya toko di Jakarta. Kata Toko saya. Madura. Iya, padahal nggak Warung punya. Madura. Padahal nggak punya. Daripada saya Ditanya-tanya. gimana kalau punya buku itu terus bisa dapat uang? Gimana cara hitung-hitungannya? Pusing juga saya mau bilang kayak gitu. Apalagi saya itu penulis yang aneh. Kenapa Nulis itu? sendiri, nge-layout sendiri, diedit sendiri, diedit istri, diurus percetakannya sendiri, dijual sendiri. Dijual-jual sendiri, dibeli-beli sendiri. Karena buku saya hanya di display yang paling banyak di rumah saya dan di rumah teman-teman saya. Saya jadi reseller loh ini. Oh iya, Jadi alhamdulillah. reseller. Makasih Ning, makasih. Anda sudah Memutar perekonomian. putar mereka. Roda perekonomian. Oke. Alhamdulillah. Ini Laura, ini kayaknya belum terjawab nih, di antara semua buku ini yang paling berkesan itu menulis buku mana nih? Selain yang bikin kaya, bikin ganti mobil, yang paling berkesan itu mana, yang misalnya sampai berdarah-darah terus sampai bukan yang paling lama ya, tapi yang paling berkesan ketika menulisnya itu yang Saya apa? itu kalau bicara masalah di proses saya nanti ya, di proses kreatif nanti ya, karena semuanya punya nasib dan kesan masing-masing. Saya itu tapi paling suka mengukurnya itu dari pembaca. Kira-kira engagement paling banyak itu apa, dan apa yang bisa aku kembangkan di karya-karya berikutnya. Itu sebenarnya banyak banget. Saya paling suka kalau pembaca buku saya itu pembacanya ini sama ini. Oh. Itu engagementnya ini terutama ini ya. Orang yang baca buku ini biasanya nggak pernah baca buku saya yang lain. Oh. Ini beda ini. Pembaca buku ini itu bisa dikatakan apa ya? Bukan menengah mereka, agak ke atas dikit gitu. Kan kalau hadrah kiai biasanya santri, kebaca lah. Iya. Ini itu agak apa ya? Agak milenial yang agak perkotaan gitu. Heran juga saya. Padahal saya bicara tentang desa. Desa Bila. Iya, banyak yang ngubungin saya, tak lihat orangnya. Kok aku gak kenal, kayaknya tak tanyain pernah baca bukuku nggak pernah. Tapi setelah baca buku ini, pasti mereka penasaran sama buku saya yang lain. Biasanya saya sekali orang pesen buku ini, saya tereni itu orang. Ini nggak lama lagi bakalan pesen bukuku yang lain. Oh. Yang wisata desa ini. Wisata desa. Ini yang paling banyak pesen itu ketika masuk Kusala Sastra Katulistiwa. Oh, ya itu penyebabnya. Penyebabnya itu. Orang mungkin penasaran mungkin ya kok bisa masuk. Setelah pesen ini. Yang bergengsi gitu.
banyak kemudian yang pesen. Oh. Semuanya satu paket gitu. Heran saya memang sama ini. Ada yang bilang ini kok kayak novel. Jadi dari A sampai Z itu ceritanya itu sama gitu. Mungkin ini puisi tematik yang metodenya saya paling suka ini. Yang paling saya suka. Kalau masalah isu ini. Isu ini. Tapi penyair ketika saya bersair dan merasa saya sebagai penyair serius tuh ini. Merasa menemukan jati diri sebagai seorang penyair. Saya merasa seperti Rendra bagus itu, pada waktu itu. Sampai saya ada foto kayak gini nih. Membayangkan diri seperti Rendra. Itu fotonya siapa itu? Zaman jomblo ini. Fotonya jomblo ganteng ini. Belum kena ini apa? Harga popok belum kena. Gitu Neng. Lalu baru buku yang ini ya. Tapi orang kalau baca buku yang ini, Sepucuk Surat ini, berarti dia sudah pasti sudah baca karya yang lain. Gitu nggak pemetaannya? Enggak juga ya? Pembaca prosa saya ada seorang pembaca saya itu dia baca buku ini, kemudian ngirim DM ke saya. Terus saya tanya, kamu pernah baca bukuku yang judulnya apa sebelum ini? Enggak ada. Aku pernah baca novelmu tahun 2014 dan aku tungguin prosamu. Kok baru sekarang kamu nerbitin? 2014 berarti yang ini? Enggak ada di sini. Yang enggak ada di sini. Yang itu, yang mahasiswa Indonesia kuliah di Korea itu. Jadi itu ternyata yang ternyata ada pembaca itu yang nungguin prosa saya. Heran juga saya. Berarti ini harus bikin lagi nih prosa-prosa. Tapi sebenarnya sebelum 2 buku ini terbit, saya itu hampir berhenti nulis. Kenapa berhenti nulis? Apakah kurang menghasilkan banyak gitu? Enggak, Neng. Kenapa? Kecewa aja. Karena? Kecewa aja sama dunia perbukuan, sama dunia distribusi buku, penerbitan, sama dunia kepenulisan, kepengarangan gitu. Spesifiknya gimana nih? Gini. Kan ada yang distributor atau? Pertama buku saya itu banyak dibajak. Oh ya, itu sangat buku ini menyakiti sekali sih. Buku ini itu di Shopee waktu itu sampai 207 eksemplar. Itu kalau nggak keliru KW. Yang ini KW-nya. KW-nya laku 207. Saya hubungilah DM. Saya penulisnya ini tolong diturunin aja. Hormatilah saya, kata saya. Tapi di take down juga? Di take down, alhamdulillah. Terus ini tersedia 1000 eksemplar. Wow. Di Shopee-nya orang gitu. Ya Allah, kata saya. Kok kejam amat dunia ini. Banget. Apalagi di waktu itu saya kan ini ya, lagi efisiensi. Lagi efisiensi terus melihat orang jualin buku saya dan saya pasti tahu itu. Sakit hati banget ya. Soalnya kan semua buku saya itu lewat saya semua. Iya. Jadi saya hafal lari kemana aja buku saya gitu. Dan saya bahkan punya catatan ini buku ini sampai sekarang laku berapa. Ini sampai ini detail banget karena diterbitkan sendiri. Karena diterbitkan sendiri. Saya tahu larinya kemana, lakunya berapa. Bahkan pembaca-pembaca saya kebanyakan di mana. Saya herannya sama Gresik. Gresik itu ternyata banyak juga pembaca saya. Meskipun saya nggak pernah pergi ke Gresik. Belum pernah diundang juga. Belum pernah diundang. Gresik tolong diundang, beda buku. Heran saya. Itu sebagai contoh. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kenapa saya mau berhenti nulis gitu. Ketika saya merasa kayak nggak ada gunanya ini punya pemikiran, terus ditulis, terus nggak ada perkembangan apa-apa. Akhirnya saya seperti orang yang sedang melarung itu loh, kitab Jurumiyah ya, atau Ta'limul Muta'allim yang dilarung itu. Jurumiyah. Iya.
Saya membayangkan saya sudah melarung, saya mau berhenti nulis saja. Karena selain memang tuntutan saya, tuntutan adat, kamu kata orang tua kamu fokus aja jadi Santren. ngurus santri, nyetak orang aja sekarang, jangan nyetak buku terus. Ya saya relakan itu sampai akhirnya kemudian tumbuh semangat lagi dari seseorang. Dari seseorang yang meminta saya, kamu harus nulis lagi, kamu harus nulis katanya. Jadi karena yang ngomong itu seorang mursyid gitu, barangkali ada benarnya juga, atau siapa tahu hal yang menurutku sepele ini bisa jalan masuk surga gitu aja pikiran saya. Waktu itu kemudian ini ke Mesir saya, ke Mesir dan untuk pertama kalinya saya nulis tugas. Nulis tugas yang berbahasa Arab itu. Yang sampai sekarang belum dicetak, yang Al-Mazaya Al-Jalilah. Itu saya tulis sambil saya nulis puisi lagi. Beberapa puisinya terbit di Kompas kemarin, bulan lalu ya. Akhir bulan Mei. Kemudian tak lama nulis buku ini, diundang Pak Menteri saya jadi buat membantu program 7 kebiasaan anak Indonesia. Oh iya. Berarti setelah vakum lama, terus lahirlah buku dari yang diterbitkan oleh pemerintah pendidikan ini ya. Tahu nggak patah hatinya saya apa? Gimana itu? Kapan gitu? Desember 2022. Oh. Januari setelah mendapatkan penghargaan Santri of the Year. Iya, mestinya kan saya sempat berpikir semakin semangat pasti lebih banyak membaca saya. Enggak. Setelah mendapatkan Santri of the Year dan setelah banyak undangan pada waktu itu masih ada dalam sebulan itu ada 7 titik undangan. Desember, Januari saya nggak nerima undangan. Jadi ada undangan ngisi ini, enggak saya terima. Sejak Januari 2023, saya langsung fokus ngurus bangunan. Langsung berjemur di bawah terik matahari bersama tukang. Ikut ngukur, ikut jadi mandor gitu. Yang ngurusi pesan pondok lah, meskipun ya pondok-pondokan kayak di rumah gitu. Pesantren-pesantrenan, tapi paling enggak lah saya banting setir, ngerasa banting setir. Bahkan pernah di tengah perjalanan karena saking maksanya ada orang pengen saya jadi membedah bukunya, saya harus hadir akhirnya karena wah ini kasihan junior saya kan di pondok minta dibedah bukunya. Ya saya bilang saya sekarang lebih konsen ngurus semen, ngurus besi, ngurus tukang. Jadi mohon maaf ini kalau pembahasan saya baunya bau bataringan kata saya. Hitam waktu itu saya. Saya sudah merasa saya bukan penulis lagi. Dan ngurusin teman-teman ngebati gitu. Itu aja tak urus. Kok lama-lama didatangi Kompas saya itu. 2024 datangi Kompas mau diprofilkan katanya. Di saat saya nggak ada giroh sama sekali. Nggak giroh. Tapi saya memang masih ngurusin anak-anak itu baca tulis. Ada yang suka baca puisi, saya baca puisi. Meskipun aku sudah selesai ini kata saya. Kalau aku dulu cita-citanya sebagai penyair santri terbaik se-Indonesia aku sudah selesai kataku. Santri of the Year sudah selesai. Kalau aku cita-citanya pengen jadi sastrawan nasional aku sudah selesai. Jadi apa lagi yang ingin aku cari? Kalau dulu pengen kayak Rendra nerbitin 1 buku dapat rumah, aku sudah selesai. Kenapa nggak kiamat aja hari ini gitu kan? Sampai segitu ya? Sampai segitunya. Agak nyangka loh. Serius? Berarti aku ini sudah selesai. Apalagi yang pengen aku cari di bumi ini? Mau jadi penguasa gak pengen saya. Udah gantung pena ya. Udah gantung pena. Dan saya nggak punya apa ya? Udah nggak punya hasrat lagi
sama orang tua disuruh jadi pengasuh, jadi mimpin pondok. Saya sama sekali nggak pernah punya keinginan jadi kiai. Apa yang ngurusi orang itu kan, aduh ngapain ngurusin orang, ngurusin kata-kata aja kata saya. Jadi saya sampai heran, kenapa sih ada orang pengen jadi kiai gitu. Sama mungkin orang heran ke saya, kenapa sih ada orang pengen jadi penyair kayak Raidu Basya. Ini mungkin begitu. Jadi sampai sekarang saya itu, motivasi saya adalah ya mensyukuri apa yang saya miliki aja. Saya terbitkan ini cerpen-cerpen saya dari zaman saya masih imut-imut gitu, umur belasan tahun. Sampai saya sudah punya anak 3. Remaja vintage, akhirnya sampai berkumpul. Jadi tak buka lagi, tak tulis, ngirim ke koran lagi. Jadi sebelum sebelum terbit kayaknya aku harus kirim ke koran, kirim lagi gitu kan. Ya ini sempat nggak boleh di-upload yang ada bagian dalam yang dikirim ke Kompas biar nggak spoiler. Tapi setelah terbit boleh di-upload gitu. Kan dami. Iya. Oke. Jadi saya nggak nyangka juga bisa nulis lagi di koran. Aku sudah lama nggak nulis. Berarti pecah telur ya? Pecah telur ya. Pecah telur. Oke. Langsung bisa terbit 2 ini. Langsung terbit 2 ini setelah kevakuman baru terbit 2 ini. Ini terbit Desember 2025. Ini terbit April ya kalau iya, 2026 tahun 2026. Ini. Terus rencananya setelah ini masih mau nulis nggak atau masih menikmati udah selesai dengan diriku sendiri. Loh, ketika saya nulis ini ngerasa sudah selesai sudah. Udah, terus saya ini sebenarnya menulis tanpa tanpa mimpi yang aneh-aneh. Saya sudah lost gitu. Lost. Saya sudah tawakal. Beda sama ini ya. Zaman dulu kan yang masih ada keinginan ini. Pengen diundang ke Jakarta, pengen bestseller, pengen sana ke sini. Enggak ada tuh sekarang. Saya sudah menikmatilah. Hidup inilah dinikmati aja kata saya. Meskipun kata Mbah Mun meskipun kalau dalam hitungannya Mbah Maimun Zubair, guru saya itu, maha guru saya itu, ini masih kurang umur saya. Katanya kan menurut beliau kalau 7 tahunnya 7 kali orang itu sudah harus selesai dengan urusan dunianya. 7 kali 7 berarti? Umur berapa 7 kali 7? Berapa Gus? 49. Umur saya sekarang 38. 38. Masih kurang. Masih kurang 10 tahun lagi sebenarnya. Lagi nulis terus. Jadi terlalu cepat saya berarti ini untuk merasa puas. Bukan merasa puas. Kalau mau ditanya kapan puasnya, memang nggak puas-puas. Memang nggak puas-puas. Tapi saya menyudahi aja lebih awal. Menyudahi gitu ya. Mau pensiun dini sebenarnya. Saya tahun 2022. Tapi karena ketemu itu seorang mursyid thariqah itu, saya akhirnya aku ternyata harus nulis. Kali aja yang sebelumnya masuk neraka, sisanya masuk surga. Atau aku nggak harus ngarepin kayak gitu, nulis aja gitu. Mau dapat honor kayak saya juga heran kadang di medsos itu penulis-penulis masih ngeributin honor gitu kan. Laura sudah nggak ngeributin karena mungkin di-spill dong. Ini yang terakhir nih sebelum jam berapa ini? Udah lama banget. Kalau misalkan diundang nih baca puisi, boleh di-spill dong honornya berapa? Tanyakan kepada yang ngundang aja. Itu ya kan sekarang kan lagi in banget nih orang nyepil honornya berapa. Tapi kan puisi kan apa puisi cuma dibaca segini masa honornya sampai 2 digit? 1 digit, 2 digit. Ya, tanya aja sama ibu negara saya aja. Jadi kode-kode. Jadi kalau mau mengundang Lora Edu misalkan untuk acara kebudayaan, acara literasi, baca puisi gitu. Ini dong sebelum kita tutup nih, bisa dong dibacakan satu saja puisi dengan ala Raidu Basya, bukan ala W.S. Rendra, bukan ala Khairil Anwar, bukan ala Sapardi Djoko Darmono, tapi
Neng, Ala anak jangan Edo Basya. jangan salah, gaya puisi saya di zaman Kenapa? saya masih jomblo itu justru bukan gaya puisinya W.S. Rendra kemudian. Karena saya kemudian kan berjarak. Aku harus punya jarak nih sama Rendra. Iya, biar nggak template. Kirain Ada copy itu. paste. Coba dibacakan nih, mau yang hadrah kiai atau hadrahnya yang hadrah kiai aja deh. Yang fenomenal, coba dibacakan satu aja yang paling favorit puisi di hadrah kiai. Coba kita tanya nih, puisi yang paling favorit di hadrah kiai yang dibacakan Laura Edu. Ini kalau diundang di luar aku nggak kuat bayar. Kalau di podcast rundingan Gratis. jangan disemil dong. Orang itu biasanya kebanyakan seneng baca, untuk dibaca itu tasrifan Kiai Maksum Jombang. Oke. Tapi saya sebenarnya yang paling saya suka. Apa itu? Coba dibacakan Laura. Karena saya merasa saya ada di sini gitu. Oke. Ada di puisi ini saya Oke. dalam buku ini. Bunga Iblis Kiai Bisri. Oh. Jadi senang banget sama puisi itu. Ada soalnya dibuka dengan gambaran bunga kayak wangi gitu loh. Oke. Saya juga heran kok bisa seasik ini nikmati Karya puisi. saya. Meskipun penyair sudah mati ketika puisinya sudah ditulis. Coba dibacakan lah. Jadi ini bisa dilakukan. Oh, Dulu oke. ada anak sastra Arab UGM itu dulu Yujim. menampilkan lagunya. Oh ternyata bisa dilakukan kata saya. Bunga Iblis Kiai Bisri. Puisi ini adalah sebuah refleksi tentang karya Al-Ibris, karyanya kitab tafsir Al-Quran berbahasa Jawa karya almarhum Kiai Haji Bisri Mustafa. Bunga tumbuh tak terlalu dini, walaulah daun ngering kini, bila melati setia mewangi, bila mawar mekar tak henti, di suhuf Ibris ayatmu suci, sebersih hati Kiai Bisri, meski kemarau sepanas api, tafsirmu basah dinginkan hati. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Gara-gara yang kayak gini ini saya kadang pengen bikin puisi untuk Kanjeng Nabi, sebuah buku. Biar seperti Imam Bushiri. Karena saya sudah dapat ijazah burdah dari penyair burdah keempat. Oke, sanatnya. Sanatnya burdah kelimanya saya nanti. Masya Allah. Amin. Amin. Ditunggu Al-Ibris karya-karyanya. Mekar bunga tafsir, huruf Jawi, semerbak darah suci, menjalari urat-urat nadi. Pada garis kertas tiap halaman, tubuh pohonan berdenyutan, berdetak-detak, sesegar kabut pagi menyentak, mengirim roh dan ilham pada semesta, mengasah ranting tua yang tak jua patah, malah daun-daun kering memuda kembali dan basah. Tafsir gandulan taman cahaya, tinta hitam mengurai malamnya. Kulihat seorang kakek mengijak Ibris di pintu musola. Khidmah bagai meresapi semerbak bunga. Amboi, mekarlah pasang matanya. Amboi,
Mekarlah pasang matanya, mengurungkan jatuhnya daun usia. Mengurungkan jatuhnya daun usia. Pada dahan yang tak lagi basah, tak habis hijaiyah disepah. Makna gharib diresap-resap, bahasa Jawa inggil dicecap-cecap. Sepasang mata tuanya saling sipandang dengan mata ayat, saling mengerling bagai percumbuan dua aura kuat. Di antara persipandangan mata dan titik temu dua aura, kusaksikan Sukma Mufassir hadir tanpa lebih muda. Ia congakkan muka ke arah purnama, sinarnya mensepertigakan pertemuan aura. Terang menerpa bunga-bunga yang sedia tumbuh. Dini mengaroma di tiap eja yang berlabuh. Lalu mengurati sunyi hati yang luluh. Kiai Bisri, aku berziarah kepada Tuan Kiai Bisri bin Mustafa besan Kiai Khalil Kasingan. Syair kembang leteh rembang, di pohon takzim bunga iblis takkan tumbang. Disebab kitab yang kau karang, masa boleh merentang getir bimbang, laksana jeda kita yang panjang serta jarak dalam pandang. Tapi asar berkembang menutup gelap lobang, lalu bangun pondasi jiwa bertiang. Dalam tapakmu, jariah petang kembali terang. Juga khotbahmu pada mimbar masih lantang. Meski kau telah berpulang, tinta penamu senantiasa jelang. Berbunga tenang, mengaura terang. 2014. Terima kasih. 2014. Keren. Terima kasih Lora. Sama-sama. Ditunggu karya-karyanya yang luar biasa, yang dahsyatullah. Tepuk tangan.